sunnah. Kita kaji sunnah dek bisu awak lah karayo. Apa yang harus kita karajoan bisu? Nanjaleh pertama mulai nanti malam secara bersama itu kita memperbanyak takbir. Sajak matahari terbenam. Sebenarnya secara khusus sajak tanggal 1 Zulhijjah telah boleh takbiran. Tapi surang-surang saja. Secara surang-surang. Surang-surang saja. Boleh. Dan secara umum beko malam. Secara umum bersama-sama yang kita kenal beko malam mulai bertakbir. Apakah setelah selesai salat? Tidak. Salah satunya mungkin setelah selesai salat. Tetapi takbiran itu boleh kapan saja. Jadi sangkolo takbiran tu sudah selesai salat barulah takbir, dah. Takbiran tu boleh kapan saja. Di mana saja kecuali 2 tempat yang tidak boleh takbiran. Di kamar mandi cek, di kandang binatang cek. Dan selain 2 ko silahkan takbiran. Sambil embo oto takbiran. Sambil memasak misalnya takbiran juga. Sambil duduk-duduk di kedai takbiran. Kapan saja boleh. Makanya pahala orang di hari raya kok beda-beda nanti. Tergantung salah satunya karena bara banyaknya takbiran. Kalau aroan sudah salat saja ya segitu, sudah pahalanya. Tapi kalau liamuh mampa banyak-banyak, beda lo pahalanya, tentu banyak lo pahalanya dinya daripada yang lain. Walaupun awak cik musajik kok sama-sama kamu saji, tapi beda pahala awak masing-masing. Karena salah satunya dengan takbiran. Silahkan bertakbiran sebanyak-banyaknya, kapan saja, di mana saja, sejak terbit malam sampai 3 hari sudah raya, sebanyak-banyaknya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dianjurkan yang kedua yaitu mandi di hari raya. Kalau kau ndak usulah narasanya kau dah. Mandi wisuak Pak Ibu yo, kena arsana nak mandi tunal itu dah. Kalau ada orang ndak mandi wisuak hari raya, itulah terlalu terlalu karayo ndak mandi dah. Mandi yang disunahkan tu ketika masuk Islam itu disunahkan. Ketika hari Jumat, kini Jumat wah, kau disunahkan mandi hari kau. Mandi yang disunahkan. Kemudian di hari raya biswa mandi. Aja sampai tidak mandi. Kemudian disebutkan dalam hadisnya itu Rasulullah SAW menyuruh kami agar pada 2 hari raya memakai pakaian yang terbaik, pakaian nan paling rancak. Bila di hari raya ajan sama baju hari-hari jupai raya jan. Nabi menyuruh pakai nan paling rancak. Nan baru Ustaz, kalau ada pitih bali baru balilah nan baru. Tapi kalau tidak ada pitih pembali yang baru, pilih mana paling rancak. Yang paling rancak. Ibnu Qayyim berkata Rasulullah SAW biasa memakai pakaian yang terbaik di hari raya. Nabi di hari raya itu pakaiannya rancak. Dan beliau mempunyai sepasang pakaian khusus yang digunakan pada hari raya dan salat Jumat. Anda awak tiru nama mereka dah. Atuh hari Jumat khusus bajunya hari raya. Awak baju nang ke pasar tu ni tulah awak pakai Jumat. Mengalih tu je baju, pakai Jumat itu je baju. Nabi tidak.
dek hari raya, hari Jumat itu kan hari raya mingguan. Idul Fitri, Idul Adha itu hari raya tahunan. Nabi punya baju khusus untuk hari raya. Bo masih tekana orang-orang gaik siswa nampak dan bo. Tu hari Jumat itu saya bajunya tari. Tapi hari Jumat saya nampaknya rupanya orang siswa mana itu khusus hari Jumat. Aku khusus li baju ni pakai. Hari sudah Jumat tanggaan sekali. Memang di hari Jumat itu saya pakainya nampak. Orang gaik siswa. Kini sunnahku mulai hilang. Karena baju kaos saya orang masjid. Kurang secara adab. Walaupun sah dosa, ya sah. Cuman adabnya. Adab. Taratinya nak begitu noh. Kalau ingin wak tarati, pakai baju yang paling rancak. Khusus di hari Jumat dan di hari raya. Itu yang kedua, yang keberapa? Ketiga. Pertama takbiran, yang kedua mandi, yang ketiga pakai baju yang terbaik. Kemudian Nabi menyuruh memakai minyak wangi yang paling harum. Hari raya kau Bapak Ibu, belilah parfum yang paling mahal. Jangan 10.000. Dari 10.000 salat-salat biasa bolehlah. Peri raya nara mahal itulah beli. Nama mahal tu beli. Jangan biasa-biasa. Tapi khususnya laki-laki. Apa-apa. Ibu-ibu bolehkah? Tidak. Ibu-ibu tidak boleh memakai parfum yang bakapuak. Bakapuak. Apa-apa boleh. Ibu-ibu ada yang melarang sama sekali ulama. Tak boleh sama sekali. Ada sebagian ulama membolehkan tapi hanya pailang baun badan. Sekedar pailang baun badan. Tapi tak boleh yang baunya kapuak, bakapuak sekotan. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu pasnya di masjid lewat padusi tabaun harum. Kata Abu Hurairah, kalau bahasa, oh pihak kau nak pakai parfum tu tu. Iyo je, pulang dia. Kata sahabat, pulang. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak sah salat wanita yang memakai parfum. Tidak sah salatnya. Surahnya pulang, mandilah lihat, kata Abu Hurairah. Jadi jangan pakai ibu-ibu, jangan pakai parfum yang kapuak baunya, tidak boleh. Boleh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tak boleh. Pakai sebadak-badak atau anak kira-kira yang pailang baun badan. Apa-apa boleh dari ujung rambut sampai ujung kaki menyemprotkan parfum tu, memakainya. Boleh. Cuman itulah setan mengicuah. Apa-apa nan disuruh berparfum, pemalih pakai parfum. Ibu-ibu nambah tagah liaulah nan tagia. Tu memanglah kena kicuah. Apa-apa ko balilah bisa. Ambil ko bali ndak bisa dah. Beko bali parfum nan mahal tu. Waktu pai umrah patang agak ongih lo gaya se. Bali parfum yang paling rancak. Waktu di Madinah. Berupanya balinya per gram pariknya. Dicari rupa skikonya setinggi botolnya. Kau paling mahal kau. Ya, tak ada teh kau lain cak. Dah cak. Kau yang paling mahal cak. Skiko botolnya tingginya. Berapa letongnya? $200. 2.800.000. Mahal cak. Nak jadi dah cak. Berangnya. Tapi tanya nama mahal cak kau. Nama biasa saja. Rufona nama mahal tu 2.800.000 ya sikit. Kalau dibaun yo. Kalau lagi pitih balilah nama mahal tu. Tapi ajaran 10.000 tu saja. Agak rancak paduan biasa parfum no bayi. Bagi apa-apa.
Karena disuruh oleh Nabi memakai wangian yang paling harum. Kemudian kalau punya soroban, pakai soroban. Dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya dan kakeknya, bahwa Rasulullah SAW memakai serban buatan Yaman yang indah pada hari raya. Ini dianjurkan bagi orang yang akan pergi salat Id atau hari raya. Kita lanjutkan. Yang disunahkan tadi bertakbir, mandi, pakai baju yang terbaik, berharum-haruman, kemudian memakai serban. Kemudian yang keenam, tapi ini khusus untuk yang selain peserta kurban. Selain peserta kurban, itu disuruh merapikan jenggot dan memotong kumis. Rapikan jenggot, potong kumis, potong kuku, bersiah-bersiah. Bagi peserta kurban sejak tanggal 1 petang, 1 Zulhijjah, itu tidak boleh. Tidak boleh lah memotong rambut, memotong bulu-bulu yang di badan, dan memotong kuku. Tidak boleh bagi peserta. Kemudian Bapak Ibu, di sini disampaikan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, pada hari raya Idul Fitri Rasulullah berangkat ke tempat salat memakan beberapa buah kurma. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau makan setelah selesai salat dan pulang ke rumah. Dalam hadis At-Tirmizi, Idul Fitri dianjurkan makan lu kapai ku masjid. Idul Adha jangan makan kamu saja. Pindah puasa doh. Kalau puasa tentu dari subuh sampai maghrib itu nam puasa. Cuman istilah puasa ko lah tapakai dawa puasa dulu. Laki bilo, malaki pulang dari salat. Nah, Nabi bakok beliau puasa. Bakok beliau puasa. Di situ disebutkan beliau ingin bahwasanya yang beliau makan itu pertama kali daging hewan kurban. Di beliau sengaja tidak makan pagi itu karena yang beliau inginkan makan daging kurban pagi itu. Makanya di beberapa daerah masjid-masjid yang lah tahu sunnah ko itu pagi mendabiah tu dabiah sikul lu tu masak biasa sampai deh. Pagi itu langsung masak, sudah salat dah, dah biasa kuah, masak, makan bersama. Yang dimakan dengan kurban tu. Aku 10 lah masak tu. Tapi kalau daging kurbanan pembagian yang ke ditunggu masak, membagi jam berapa? Asar. Memasak sampai berapa lama dah? Itulah puasa namanya, tidak usah, tidak boleh dah. Puasa di hari raya tu haram. Dosolo dia. Tapi kalau ada kesempatan pagi itu mengajar mandabiah, memasak pagi itu sekali jam 10 lah masak. Tapi makan bersama-sama boleh. Siapa saja orang lalu boleh makan. Ambo lalu nanti singgah boleh aja mau makan. Siapa saja boleh silakan makan. Makan membatan, mensegerakan makan setelah hari raya. Tapi kalau tidak mungkin dah, tidak biasa nama dia itu, ya berarti sampai pulang ke rumah. Sudah salat, pulang ke rumah, baru makan. Sunnahnya dia itu. Nabi tidak makan ketika pergi salat Idul Adha. Jadi besok kapai ke masjid jangan makan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pergi ke tempat salat. Kalau ada masjid, ada yang di lapangan. Mana yang lebih utama? Tentu lebih utama di lapangan. Karena di Arab tu
Kalau payu keluar masjid itulah lapangan sadonya. Karena memang padang pasir lapang. Negeri awak memang harus bacari lapangan tu. Khusus selalu tampeknya. Ada jorong-jorong yang punya lapangan. Salatlah di lapangan. Bagi yang tak punya dah, berarti ya di masjid saja. Perjalanan ke lapangan tadi itu dianjurkan sepanjang jalan dari rumah sampai ke masjid bertakbir. Bisa dari rumah sampai ke masjid jangan mau tak boleh dah. Sunnahnya bertakbir dari keluar dari pintu rumah dah sampai duduk di masjid kah. Kerajo sepanjang jalan takbiran saja. Jangan kerajo lain. Jangan mau tahu tak. Atau tanya baju kawan jan. Kau berapa beli cek wah di mana beli? Tak perlu dah. Kau jilbab di mana beli? Jan. Sepanjang jalan tu takbiran saja. Sampai tiba masjid. Itu sunnah. Kemudian dianjurkan dalam hadis Bukhari Muslim membawa wanita dan anak-anak ke tempat salat. Artinya siapapun anak-anak bawa masjid. Anak-anaknya bawa masjid. Anak gadisnya, kalau orang Arab dulu anak gadis bapingi bawa ke masjid yang gadis pingi itu. Apoleh gadis nandak bapingi, nambah pingi saya bawa ke masjid. Bawa pergi salat ke hari raya tu. Kemudian orang yang wanita haid bagaimana? Bahkan perempuan haid. Dan perempuan yang sedang haid pada hari raya disuruh oleh Nabi. Hanya saja perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk ke tempat salat. Duduk luar. Dan dalam masjid wanita yang dalam keadaan suci. Kenapa yang diutamakan hari raya itu hadir menampakkan yo rami. Syiarnya di sini yo barami-rami. Jadi kalau walaupun yang haid bawa tapi duduk luar. Makanya dianjurkan salat tu di lapangan. Sehingga tidak ada halangan di maka duduk itulah kira-kira. Tapi kalau di masjid terpaksa yang tidak suci itu duduk di luar. Ini anjuran agar beramai-ramai ketika raya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW pada hari raya menempuh jalan pergi dan pulangnya berbeda. Itu sunnah tu. Pergi jalannya lain, pulang jalannya lain. Dan ini kalau untuk di daerah Arab sangat mendukung. Karena di Arab tu kama dia doan jalan sadunya. Madok ken jalan jo. Negari awak masak tabik beko. Sana jalan di negari awak ko. Babuekna jalan baru bisa jadi jalannya. Kalau di Arab di negarinya data padang pasir, yo kama madok jalan. Sangat mungkin dan mudah untuk mengamalkan sunnah ko. Pai je pulang jalan sama. Di awak pun pada itu loh. Kalau lai mungkin rasanya. Kalau jalan, pai lewat siko, pulang lewat sini. Dia. Tapi kalau putar lo ke peri putui, tak kaji lo orang beko. Jangan sampai heboh lo orang gara-gara itu nih. Bakok jauh nak kemari. Yo kami mengamalkan sunnah. Tak kaji lo orang beko. Siapa ustaz nama jalan. Terleceh orang beko ambulan nak kanai. Jadi, kalau lagi mungkin kalau jalan lah. Painya kemari, pulang mari. Lalu apa Ibu? Waktunya bila salat dimulai. Di situ disebutkan Rasulullah SAW menunaikan salat Idul Fitri ketika matahari lah naik 2 tombak. Dan Idul Adha pada ketinggian 1 tombak. Berarti lebih capek Idul Adha dibanding Idul Fitri. Ikoko baca mengamalkannya. Pokoknya
duluan Idul Adha salat dibanding Idul Fitri waktunya. Contoh, kalau awak biasa Idul Fitri jam 9 mulai, berarti Idul Adha jam 8. Kalau di negeri awak biasa mulai jam 8, setengah 8 waklah salat Idul Adha. Intinya dulukan dibanding Idul Fitri. Maka nanti diumumkan di masjid ke jemaah, Bapak, ibu-ibu, wak biasa salat Idul Fitri jam 8. Nan bisu wak kita salat pasna hari Jumaat kini kah? Hari Jumaat bisu wak kan? Hari Jumaat kita salat jam 7:30 agar lebih cepat datang ke masjid. Diumumkan. Kojan disangkonya lamona babadak semacamnya, orang sudah salat masjid. Karena dianjurkan lebih cepat Idul Adha dibanding Idul Fitri. Kemudian kita lanjutkan, tidak ada azan dan iqamah untuk hari raya. Kali kau lagi tahu insyaallah tidak ada azan. Ka salat Idul, ka salat tu tidak ada azan dah hari raya. Dan tidak ada iqamah, dan tidak pula mengucapkan as-salatul jami'ah, tidak ada dah. Karena tidak ada pembukaan azan jo iqamah ketika salat Id. Kemudian tidak ada salat sunat sebelum dan sesudah hari raya. Tak ada dah. Tidak ada salat sunat sebelum dan sesudah hari raya. Dan Nabi SAW tidak pernah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi tidak pernah salat sunnah sebelum ataupun sesudahnya di hari raya. Bukan mengecekan itu dulu ibu. Tahiyatul masjid ya kalau salat wak di masjid boleh, silahkan salat tahiyatul masjid. Yang enggak aja. Tapi kalau di lapangan jangan cuba-cuba. Enggak ada salat tahiyatul lapangan, terkejut ramai kau. Ya. Kalau di lapangan memang tidak ada sama sekali sebelum dan sesudah. Tapi kalau di masjid pilihan saja. Mau amalin Nabi tidak ada sama sekali. Ya enggak usah. Langsung duduk asal boleh, langsung takbir. Yang ingin salat sunat enggak lo ditagah. Tak boleh tagah dah. Karena di masjid mungkinnya tahiyatul masjid gitu. Bagi yang mau silahkan, yang tidak juga silahkan. Tapi kalau di lapangan tidak ada sama sekali. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu sama. Dimulai dengan 7 takbir. Caranya pertama takbir dulu, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Tu baca doa istiftah. Baca doa lalu dilanjutkan dengan 7 kali takbir. Kemudian di rakaat kedua setelah tagak lurih balik, Allahu Akbar lah tagak lurih, tambah lu 5 kali takbir. Anan dibaca. Hadisnya tidak ada satupun hadis yang kuat menjelaskan apa yang dibaca. Yang disuruh takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antara itu adakah bacaan sifatnya kalau di sekolah disebutkan ada sahabat tu yang membaca alhamdulillah dan salawat, ada yang bertasbih. Maka intinya daripada kosong, tidak ada nak baca, boleh baca apa saja antara tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, atau tahlil la ilaha illallah, atau Allahu Akbar, ataupun salawat. Boleh. Tapi dia biasa diajan baca sesadanya.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh. Subhanallah sebahasa boleh aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Boleh takbir dah boleh. Alhamdulillah boleh sah boleh. Kampai-ampai no boleh. Karena tidak ada diikat anan harus dibaca nak dah. Tapi antara takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil tadi boleh baca. Mana saja awak ingin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu juga di rakaat yang kedua. Bagi imam, apa ayat nan kali baca? Sunnahnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu Nabi biasa membaca surat Al-Sabbihisma Rabbikal A'la di rakaat pertama, Hal ataka hadithul ghasyiyah di rakaat yang kedua. Itu sunnahnya bagi imam. Kalau nan tu pendek na Ustaz, nan panjang lah stek. Boleh. Rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua surah Al-Qamar. Tu panjang tu. Surah Qaf tu sekitar hampir 3 halaman, 2,5 halaman. Tambah lu surah Al-Qamar. Kalau jemaahnya tinggi-tinggi imannya, yang pendeknya ayatnya Pak Imam, panjanglah seketik. Lihat. Bacaan panjang tu Qaf wal Quranil Majid, 2,5 halaman. Rakaat kedua lo lebih ada 2 halaman. Panjang Pak Imam. Itu yang pendek salah. Sabbihisma Rabbikal A'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Tak ada yang pendek pada tu Ustaz. Tak ada cerita ni. Itu yang paling pendeknya. Itu yang paling pendek. Itu sunnah yang dibaca oleh imam ketika salat. Takbir 7 kali yang disunahkan, 5 kali rakaat kedua. Dan begitu juga surat surah Sabbihis Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Bolehkah mengqada salat hari raya? Kadang orang hari raya kau nyesaling jalan. Talambik kok macet, kok lah orang lah sudah. Maka dia tetap melaksanakan salat walaupun sendiri. Tetap surang. Lalu sudah orang tak salat, boleh ada. Tetap salat walaupun surang. Baik di masjid itu ataupun di rumah. Boleh. Boleh nyong raja di rumah ataupun di masjid, tapi nan salat tetap dikerjakan walaupun sendiri. Tetap dikerjakan. Kenapa Ibu yang dirahmati Allah, khutbah hari raya ko disuruh memperbanyak takbir. Di awalkah takbiranlah mulai tu khilafiyah. Ada khatib tu nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Adalah khatib Assalamualaikum, sudah Assalamualaikum, innal hamdalillah nahmadah. Tidak ada takbir yang ada. Nya ada keduanya. Bahwasanya Nabi itu memulai salat khutbah tu dengan bertahmid, memuji Allah dulu. Tak ada Nabi bertakbir dah. Tu kata pada pendapat ulama yang pertama. Ada juga ulama yang akan membedakan salat Idul Fitri, salat Id dengan salat yang lain itu adalah dimulai dengan takbir. Salat istisqa, minta hujan, dimulai dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau salat istisqa, ada para ulama menyatakan mulai dengan istighfar. Tapi itu biarlah para ulama salam bahas tu. Tak kira jawab tu dah. Anjale sarah salah kakati. Cuman khatib beko aja protes. Kalau khatibnya nanti membaca langsung innal hamdalillah, boleh ya. Ada tak khatib kau takbirnya dulu, silahkan. Karena itu di ranah khilafiyah. Awak belapang dado saja. Mungkin itu apa Ibu? Dan terakhir, amalan yang paling utama di sisi Allah pada hari raya itu adalah menyembelih
hewan kurban. Menyembelih hewan kurban tunan paling utama di hari raya Idul Adha ko. Puncak daripada hari raya tu menyembelih, tu puncaknya dia awak. Kalau di orang haji mangah Arafah, wukuf di Arafah. Bagi awak ni siko puncaknya menyembelih. Dan hari raya kurban ko, menyembelih ko, dasarnya adalah cinta. Awak ada rasa cinta ke Allah. Nabi Ibrahim membuktian cintanya ke Allah, didabiahnya anaknya. Anak satu-satunya, lama lo mandapiannya, anak ko gagah lo, elok lo lah. Diagiahnya di Nabi Ibrahim habis harta beliau waktu itu saling. Habis kekayaan beliau ndak boleh. Dek membuktikan cinta tadi. Kini ko buktikan lo cinta awak di hari raya ko. Yo cinta awak, yo pi buktikan. Orang peserta lah berkorban jo pitihnya. Cinta tu butuh pengorbanan. Orang cinta pasti rela berkorban. Orang peserta lah diagihnya pitih berapa juta? 3 juta pas. 3.200.000 lah korban di pitihnya. Panitia korban lah berkorban lo nyo. Membali jawi, maurih orang korban, membuat kupon. Lah habis lo waktu jo fikirannya bah korbanku terlaksana dengan baik. Le korbanannya lo. Nah, awak ndak peserta dah. Awak ndak peserta. Indak lo awak ko panitia dah. Tu balai, sedangkan hari raya korbanku hari membuktikan cinta. Baca rohnya. Ya ndak ada dua pitih. Ndak ada dua pikiran ndak panitia. Minimal berkorban lo lah wak jo tanago. Kecian ke Allah, ya Allah. Ambo ndak do pitih dah ya Allah. Sadang ndak do nambo pitih bisa berkorban. Dan ambo ndak le yang ke orang jadi panitia dah. Atanago dia ambo lai untuk macik-macikan jawi. Meririh daging. Iko nanado dia ambo ya Allah. Tarimalah korban ambo walaupun jo tanago no ya Allah. Jadi arok lo daging. Awak adik kerajon, ada pek daging. Itu tidak akan lakukan nama. Hari raya cinta. Masa cinta-cinta itu minta upah. Kalau daging orang biasalah. Tapi jangan pernah mengharapkan jasa, balasan dan apapun. Karena raya cinta. Mana yang tinggi Bapak Ibu? Kan hari raya aku korban lah. Dasarnya cinta. Ada orang taat kok, dasarnya takut kepada Allah. Ada dasarnya yang kedua orang harap kepada Allah. Ada yang diharapnya. Yang ketiga ada cinta kepada Allah. Mana yang tinggi? Nah, kita lagi contoh. Apa-apa lah deh, apa-apa. Orang rumah apa-apa gua sabana elok. Elok mana orang rumah gua. Nasi lataannya, air di lataannya, seluruhnya pelayannya mantap. Lalu dek orang rumah ku elok, batanya lah papa yang pertama si A. Oh Dinda, bako elok na Dinda kau dah. Aja weknya, iko ku ndak takut idoso entah lah goda aja. Tersirok darah hudan. Kau ndak takut idoso gua aja entahlah. Oh mantun. Oh. Itulah. Ada nan rumah nan sabalah si B. Tanya lah orang rumah nan elok tu. Ba ko elok na Dinda kau dah ko. Ya kalau malai-malai rumah ko kurang le tilanjo je. Oh, dek pitih balanjo mayan. Yang tuan-tuan elok-elok aku dah tambah tilanjo je. Oh. Anang ketiga yang si C. Bako elok na Dinda kau dah. Awak saja basobok juda tu dan. Dak mah matua ipiciangan dah. Siang jadi angan-angan, malam jadi rasian udah rasono dewa je. Rasonya kalau cinta awak kau dah la taroroh mageno kau dah. Mungkin tam bilang sama misahan kita dah. Mana sana hati nak.
Yang ketiga, ibadah korban ko cinta. Orang cintanya rela berkorban. Jadi awak kini kau ada pitih korban lah pitih wak. Awak penitia korban kalau waktu wak jo fikiran wak. Dia ada doh tenaga awak korbankan sebagai bukti wak lagi cinta kasih ke Allah. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.